Mereka pikir Rusia akan datang dengan tank. Tapi kenyataannya, Eropa lumpuh bahkan sebelum tembakan pertama dilepaskan. Tanpa ledakan, tanpa serangan udara, tanpa konfrontasi terbuka, kota-kota di barat mendadak gelap. Jaringan listrik padam, internet putus, situs kementerian diretas. Masyarakat ketakutan, tapi tak tahu siapa musuhnya. Inilah wajah perang era baru. Dan Rusia memainkannya seperti maestro catur di tengah papan global. Eropa tidak sedang menghadapi perang seperti yang mereka pelajari di akademi militer. Tidak ada tank di perbatasan, tidak ada barikade atau serangan rudal. Tapi kegelisahan menyebar dari Jerman ke Lituania, dari Prancis ke Latvia. Ini bukan ketakutan berlebihan atau bahkan teori konspirasi. Serangkaian kejadian nyata memicu alarm. Kabel bawah laut di Laut Baltik diputus. Sistem IT kementerian diretas, dan bom tersembunyi nyaris dikirim ke Ukraina dari wilayah Jerman. Uni Eropa tentu langsung menunjuk Rusia yang dituduh sebagai dalang dari semua kekacauan di wilayahnya. Tapi Kremlin hanya tersenyum. Bagi mereka ini bukan agresi, ini strategi, dan dunia, terutama Eropa, terlambat menyadari bahwa mereka sedang bermain di medan yang tak mereka kuasai. Perang tanpa bentuk, tanpa peringatan, dan tanpa akhir. Sejak awal 2010-an, cara Rusia menghadapi lawan berubah drastis. Mereka tak lagi bergantung hanya pada kekuatan militer. Yang mereka gunakan kini jauh lebih senyap dan lebih sulit dilawan. Saat Crimea bergabung dengan Rusia tahun 2014, dunia fokus pada tentara bersenjata. Tapi ada hal yang lebih besar terjadi di balik layar. Saluran TV lokal berubah isi. Internet dibanjiri pesan-pesan politik dan jaringan telekomunikasi Ukraina terganggu. Barat menyebutnya perang hibrida, gabungan antara teknologi, informasi, ekonomi, dan militer. Tapi di Rusia, ini disebut sebagai strategi untuk bertahan dari tekanan asing. Menurut laporan NATO dan Uni Eropa, sejak 2022 telah terjadi puluhan kasus pemutusan kabel bawah laut, gangguan listrik, serta pesan-pesan palsu di media sosial yang memecah masyarakat Eropa. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen bahkan menyatakan bahwa perlindungan infrastruktur vital seperti ini kini menjadi prioritas strategis kawasan. Bagi sebagian orang, mungkin melihat ini sebagai perang gaya baru. Tapi bagi Rusia, ini adalah bentuk pertahanan di zaman ketika perang tidak lagi pakai seragam, tapi pakai data, opini publik, dan waktu yang tepat. Saat yang Rusia tidak muncul di perbatasan Eropa, banyak yang mengira mereka aman. Tapi kenyataannya, kerusakan justru datang dari dalam. Di Jerman, pada Mei 2025, 3 warga Ukraina ditangkap karena diduga terlibat dalam rencana pengiriman bom yang ditujukan ke Ukraina. Investigasi internasional menyebutkan kemungkinan operasi ini dikendalikan dari luar. Media barat menuding Rusia, tapi belum ada bukti resmi yang dibuka ke publik. Di Latvia, pemerintah mengedarkan panduan kepada warga sipil tentang cara mengenali penyusup asing yang menyamar sebagai turis. Mereka menyebutnya langkah pencegahan, karena aktivitas mencurigakan meningkat sejak perang Ukraina dimulai. Di Laut Baltik, kabel internet bawah laut yang menghubungkan Estonia, Finlandia, dan Swedia tiba-tiba terputus. Beberapa pihak menyebut itu sabotase, tapi sekali lagi tidak ada yang mengaku. Rusia dituduh, tapi tidak ada bukti yang dibawa ke sidang terbuka. Semua kejadian ini menimbulkan satu pertanyaan besar. Jika ini benar bukan perang, kenapa banyak negara mulai merasa seperti sedang diserang? Dalam konflik era baru ini, keraguan bisa lebih menghancurkan daripada senjata. Dalam sejarahnya, Rusia adalah negara yang kuat secara militer. Tapi sejak awal 2000-an, mereka sadar berperang dengan cara lama hanya akan membuat mereka habis-habisan melawan blok barat yang lebih besar dan lebih kaya.
Maka, sejak era Vladimir Putin, strategi berubah. Fokus tidak lagi pada kekuatan fisik semata, tapi pada bagaimana menciptakan ketidakstabilan tanpa harus turun tangan langsung. Menurut laporan Rand Corporation, Rusia melihat bahwa krisis dalam negeri di negara-negara Eropa, seperti protes massa, disinformasi, dan ketegangan sosial adalah celah yang bisa dimanfaatkan. Rusia tidak menciptakan masalah itu, tapi mereka bisa meniup apinya. Dari sisi Rusia sendiri, strategi ini bukan dianggap sebagai agresi, tapi tindakan bertahan. Mereka merasa dikepung oleh ekspansi NATO sejak 1990-an. Setiap negara yang dulunya sekutu Uni Soviet, satu persatu masuk ke blok barat. Rusia lalu membangun cara baru untuk bertahan. Mereka tidak lagi mengirim tank ke depan pintu musuh, tapi mereka menyusup lewat opini, jaringan siber, dan konflik internal. Bagi Rusia, ini bukan permainan. Ini soal mempertahankan ruang hidup. Dan jika musuh bisa dijatuhkan dari dalam, kenapa harus mengorbankan tentara? Ketika berbagai kejadian sabotase, peretasan, dan krisis politik mulai bermunculan, negara-negara barat bergerak cepat. Tapi anehnya, mereka selalu datang setelah semuanya terjadi. Salah satu momen penting yang mengguncang kesadaran Eropa adalah invasi Rusia ke Ukraina. Perang ini tidak hanya menunjukkan agresi militer klasik, tetapi juga memperlihatkan bagaimana operasi hibrida digunakan untuk mendahului dan mendukung invasi fisik. Pada hari-hari menjelang invasi, Rusia meluncurkan serangan siber yang menargetkan infrastruktur kritis Ukraina. Salah satu serangan intens adalah penggunaan malware wiper seperti Hermetic Wiper dan Isaac Wiper yang dirancang untuk menghapus data dan merusak sistem komputer. Serangan ini menargetkan berbagai sektor termasuk jaringan energi yang tujuannya melemahkan kemampuan Ukraina untuk merespon invasi secara efektif. Laporan dari Reuters mengonfirmasi bahwa serangan siber ini merupakan bagian dari strategi Rusia untuk mendukung operasi militer mereka. Tertinggalnya langkah Uni Eropa dalam sistem pertahanannya bisa dilihat dari tindakan Irlandia yang menggelontorkan lebih dari 60 juta euro untuk membeli sistem sonar demi mendeteksi potensi gangguan bawah laut. Terlambat setelah kabel komunikasi di Laut Baltik terputus. Jerman mulai memperketat sistem keamanan digital nasional setelah dokumen kementerian sempat bocor ke media Rusia. Dan NATO, mereka masih berpikir dalam kerangka jika negara A menyerang negara B, maka pasal 5 akan aktif. Tapi, Rusia tidak bermain di papan itu. Sementara itu, Rusia sudah sejak 2017 membentuk pasukan khusus perang informasi dan siber. Mereka bukan hanya ahli IT, tapi juga psikolog, analisis sosial, bahkan linguistik. Tujuannya bukan merusak sistem, tapi mengarahkan cara berpikir lawan. Lebih dari itu, Rusia juga menjalin aliansi senyap dengan negara-negara yang kecewa pada Barat, menciptakan lingkaran pengaruh diplomatik baru yang tak terdeteksi oleh radar NATO. Itulah kenapa mereka selalu satu langkah lebih dulu, karena Barat sibuk bertahan saat Rusia sudah selesai membaca papan catur. Bahkan ketika Rusia dituding sebagai dalang serangan-serangan ini, Moskow hanya perlu menyangkal. Tanpa bukti terbuka, semua hanya jadi tuduhan politik. Sementara Barat sibuk menjelaskan, Rusia sudah bergerak ke tahap selanjutnya. Perang yang selama ini dibayangkan sebagai suara tank di jalanan dan pesawat tempur di langit, kini bergeser menjadi sesuatu yang tidak bisa atau sulit didokumentasikan. Rusia memang bukan satu-satunya negara yang memahami medan baru ini. Amerika Serikat telah lama menggunakan operasi rahasia. Cina gencar menyebar pengaruh di Asia lewat opini dan siber. Iran dan Turki memanfaatkan proksi dan disinformasi. Bahkan Israel memakai teknologi mata-mata digital. Tapi bedanya, Rusia tidak sekedar menggunakan alat. Mereka menjadikan perang tanpa bentuk ini sebagai seni. Saat negara lain sibuk menyusun strategi, Rusia sudah menari di atas papan catur geopolitik. Bahkan Rusia dengan anggaran militer yang jauh lebih kecil dari Amerika Serikat, Rusia membuktikan bahwa kekuatan tidak hanya soal uang, tapi soal kecerdasan membaca peta global. Di Afrika,
Rusia memperkuat pengaruh lewat perusahaan militer swasta dan kontrak tambang. Di Timur Tengah, mereka hadir sebagai alternatif kekuatan selain Amerika. Hal ini seperti terlihat dalam upaya untuk mendekatkan berbagai faksi Palestina melalui konferensi di Moskow. Dan di Asia, termasuk kawasan Asia Tenggara, kehadiran Rusia mulai terasa dalam bentuk kerjasama energi, senjata, dan pengaruh diplomatik. Dunia tidak lagi dipimpin oleh siapa yang punya pasukan terbanyak, tapi oleh siapa yang bisa mengatur alur cerita. Dan hari ini, dari ruang-ruang kantor di Moskow hingga server-server yang tersembunyi di bawah tanah, Rusia sedang menulis ulang cara dunia bekerja. Barat menyebut ini agresi, Rusia menyebut ini strategi. Tapi bagi kita yang menyaksikan dari pinggir medan, ini adalah perubahan wajah kekuasaan global.